Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis supply chain manajemen komoditas gula aren di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Muhammad Rizky Kurnia dengan NRP 2030-166. Selanjutnya ada Fadel Fauzan Nazir dengan NRP 2030-173. Selanjutnya ada Muhammad Dias Hidayat dengan NRP 2030-175. Dan saya sendiri yaitu Febrian Ambarwati dengan NRP 2030-190. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang, pada tanaman aren mulai menghasilkan nira pada umur produktif yang dimulai pada umur 5-12 tahun. Tandan bunga betina akan menghasilkan buah aren yang dapat diolah menjadi kolang-kaling, sedangkan tandan bunga jantan yang disadap dan diambil air niranya, tiap pohon aren dapat menghasilkan 3-4 tandan bunga jantan, dan masing-masing tandan bunga tersebut dapat menghasilkan sekitar 300-400 liter nira per musim bunga atau 34 bulan. Maka untuk tiap pohon aren dapat dihasilkan 900-1.600 liter nira per tahun. Setiap 1 liter nira aren segar dapat diolah menjadi sekitar 135-272 kg gula aren cetak per tahun. Oleh karena itu, efisiensi manajemen rantai pasok gula aren sangat berpengaruh pada ketersediaan maupun kestabilan harga gula aren di pasaran. Efisiensi manajemen rantai pasok gula aren dapat tercapai apabila pihak yang terlibat secara kooperatif merupakan pengawasan dan pengelolaan hubungan saluran distribusi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Fadel Fauzan Nazir. Kepada Saudara Fadel, saya persilakan. Terima kasih, Teh Febi. Lalu di sini ada rumusan masalah. Untuk yang pertama itu, bagaimana cara kerja manajemen rantai pasokan komoditas gula aren di Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun. Lalu yang kedua itu, apakah cakupan aliran produk, informasi, dan keuangan dapat meningkatkan efisiensi pada komoditas gula aren di Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun? Next. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu mengetahui manajemen rantai pasokan komoditas gula aren di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun. Lalu yang kedua itu meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan komoditas gula aren mencakup aliran produk, informasi, dan keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kang Dias, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Fadel. Di sini akan saya melanjutkan materi. Yang selanjutnya itu metode penelitian pada tugas ini, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Metode penelitian ini menginterpretasikan satu, bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling. Yang kedua, bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini dilakukan dalam latar setting yang alamiah, bukan hasil perlakuan atau treatment atau manipulasi variabel yang dilibatkan. Tempat penelitian ini berada di Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun dari Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dalam jangka 1 bulan. Penelitian ini didapatkan dari narasumber sebagai berikut, yaitu narasumber pertama yang bekerjanya sebagai pengrajin gula aren berlokasi di Kecamatan Bandar Masilam, yang kedua pekerjaannya sebagai pengepul di Kota Perdagangan, yang ketiga pekerjaan sebagai pengecer, lokasinya di Kota Perdagangan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode analisis data pada penelitian ini, di mana dalam analisis deskriptif kualitatif ini, keadaan objek yang diteliti digambarkan sesuai dengan digambarkan dengan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan peristiwa yang benar terjadi pada supply chain manajemen komunitas gula aren di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun secara akurat, faktual, dan sistematis. 3 prosedur penelitian dalam metode kualitatif ini yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi.
Kemudian pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Rizky. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Dias. Berikutnya adalah analisis. Gula aren ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan olahan tambahan dan berbagai obat-obatan. Harga gula aren terkadang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Hal tersebut dikarenakan semakin sedikitnya jumlah pohon gula aren yang menyebabkan persediaan dari gula aren sedikit, banyaknya permintaan akan gula aren. Nah, aren di momen-momen tertentu seperti acara-acara besar dan hari-hari besar lainnya, salah satunya bulan Ramadan. Sedangkan penurunan harga gula aren merah disebabkan persediaan gula aren lebih banyak daripada permintaan konsumen. Selanjutnya. Nah, pada pola aliran produk informasi dan keuangan pada supply chain gula aren di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun, yang pada gambar pertama ada pola aliran produk supply chain manajemen gula aren, yaitu A, B, C, dan D. Dan juga yang kedua ada pola aliran informasi dan keuangan pada supply chain manajemen gula aren. Nah, untuk A itu adalah pengrajin, B itu pengepul, C itu pengecer, dan D itu adalah konsumen yang berperan sebagai individu atau kelompok yang mengkonsumsi atau memanfaatkan produk gula aren ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah saluran distribusi pada supply chain manajemen gula aren di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun. Dari pembuatan gula aren, diserahkan atau didistribusikan ke pengepul, lalu didistribusikan kepada pengecer, pengecer didistribusikan kepada retail-retail yang akhirnya retail tersebut didistribusikan kembali kepada konsumen. Ataupun juga secara lapangan, ini tidak hanya dari pembuat aren ke pengepul saja, akan tetapi pembuat aren juga mengedarkan langsung kepada pengecer dan konsumen. Selanjutnya. Nah, untuk tingkat efisiensi pada supply chain manajemen gula aren di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun, seperti pada tabel sebelah kiri, yaitu margin pemasaran gula aren pada saluran 1 dalam supply chain manajemen gula aren di Kota Perdagangan, yaitu nilai margin pemasaran untuk setiap kilogram gula aren di Kota Perdagangan sebesar Rp9.000, dan untuk tabel sebelah kanan yaitu margin pemasaran gula aren di saluran 2 dalam supply chain manajemen gula aren, nilai margin pemasaran untuk setiap kilogram gula aren di Kota Perdagangan adalah sebesar Rp4.000. Selanjutnya. Untuk analisis akhir, proses distribusi yang terjadi itu membentuk saluran yang menghubungkan masing-masing mata rantai yang terlibat dalam manajemen rantai pasok gula aren di Kota Perdagangan. Nah, pengelolaan rantai pasok gula aren di Kota Perdagangan terdiri dari 3 jenis distribusi. Nah, tingkat efisiensi dari setiap saluran di atas menjadi salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan rantai pasokan gula aren tersebut. Nah, dalam proses pemasaran, semua pihak akan semakin mendapatkan keuntungan libat efisien. Pendekatan perhitungan margin pemasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat efisiensi dalam rantai pasokan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Rizky. Selanjutnya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa supply chain manajemen terkait dengan aliran produktif, aliran informasi, dan aliran keuangan pada rantai pasok gula aren di Kota Perdagangan sudah efisien apabila dilihat dari keuntungan pada setiap saluran. Terdapat 3 mata rantai dalam rantai pasok gula aren di Kota Perdagangan, yaitu pembuatan gula aren, pengepul, pengecer, dan konsumen. Aliran produk dalam rantai pasok gula aren di Kota Perdagangan berupa gula aren yang berkualitas. Aliran informasi dalam rantaian pasok komoditas cabai rawit merah di Kecamatan Getasan berkaitan dengan aliran informasi dari pengrajin gula aren
ke setiap mata rantai yang terlibat pada rantai pasok gula aren di kota perdagangan. Aliran keuangan dalam rantai pasok gula aren di kota perdagangan terdiri dari biaya yang dibayarkan dan keuntungan yang diterima oleh setiap mata rantai, di mana sistem transaksi pembayaran yang digunakan selama proses pendistribusian berpengaruh pada kinerja dari setiap mata rantai. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.